Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Ada pertanyaan menarik banget nih dari Anda. Soal desa adat ya. Intinya, apakah sebuah desa adat itu keasliannya mutlak harus dari sejarah panjang, puluhan atau ratusan tahun gitu? Atau bisa aja dibentuk, mungkin belakangan, karena alasan pariwisata misalnya. Nah, kita coba bedah sumber-sumber yang Anda kasih ya. Wah, pertanyaannya pas banget ini. Lagi rame kan ya soal wisata budaya ke desa adat. Tapi emang sering bikin bingung juga sih, mana nih desa yang akarnya kuat banget sejarahnya, mana yang mungkin baru aja dikembangin buat pariwisata gitu. Penting banget ini bedainnya kalau kita serius mau jaga warisan budaya asli kita. Oke deh, mari kita urai pelan-pelan. Kalau lihat sumber-sumber Anda ini, langsung nunjuk ke aturan mainnya ya. Katanya ada Undang-Undang Desa yang nomor 6 tahun 2014 itu kan ya, yang coba ngatur soal desa adat ini. Intinya apa sih di situ? Betul, UU itu jadi patokan formalnya lah ya. Di situ disebut desa adat bisa ditetapkan kalau Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atau MHA-nya itu beserta hak tradisionalnya itu secara nyata masih hidup. Nah ini frasa penting banget. Ini ngambil dari konstitusi kita loh, UUD 1945 pasal 18B ayat 2. Oh, dari konstitusi ya. Iya. Terus ada syarat lain juga sih, kayak harus punya sejarah, wilayah adatnya jelas, hukum adatnya ditaati turun-temurun, ada harta adatnya, lembaganya jalan. Secara nyata masih hidup. Ini kedengarannya simpel, tapi kayaknya dalam ya maknanya. Maksudnya cuma sekedar orangnya masih ada atau lebih dari itu? Jauh lebih dari sekedar eksis secara fisik. Ini tuh soal keberlanjutan praktek adatnya, hukum adatnya. Itu masih jalan nggak sehari-hari? Masih dipatuhin nggak secara aktif gitu? Oke, oke. Nah, disinilah mulai ada semacam ketegangan gitu ya. Di satu sisi kan semangat konstitusi itu melindungi komunitas adat yang memang udah ada, yang tumbuh alami, organik gitu. Tapi di sisi lain ada dorongan ekonomi nih. Pariwisata tadi ya? Iya, misalnya pariwisata. Ini bisa jadi insentif buat membentuk desa baru yang mungkin ya bisa centang semua syarat formal di UU tadi. Tapi akarnya secara sejarah, secara sosial nggak kuat gitu. Sumber Anda tuh kan nekenin banget ya. Desa adat itu idealnya terbentuk secara alamiah. Iya, jauh sebelum Indonesia ada malah. Bukan sesuatu yang direkayasa atau by design istilahnya. Ah, paham. Jadi ada yang tumbuh alami, ada yang sengaja ditanam. Pantesan sumber Anda juga kayaknya bedain banget ya antara desa adat sama desa wisata. Apa tuh beda utamanya? Tujuannya sih yang paling mendasar. Kalau desa adat, fokus utamanya ya pelestarian tradisi, identitas komunitasnya. Kan asalnya organik, turun-temurun. Banyak yang udah ada sebelum negara ini berdiri malah. Nah, sebaliknya, desa wisata itu ya memang sengaja dikembangin. By design tadi tuh, tujuannya ya buat narik turis. Ekonomi, kriterianya juga beda kan? Gimana tuh bedanya? Lebih ke, aksesnya gampang nggak? Ada objek wisata menarik nggak? Fasilitasnya gimana? Fokusnya di situ, ekonomi pariwisata. Wah, kalau gitu hubungan desa adat sama pariwisata ini bisa jadi pedang bermata dua ya? Persis, tepat sekali. Sisi bagusnya ya jelas bisa ada pemasukan ekonomi buat masyarakatnya. Bisa juga kadang-kadang mendorong orang jadi lebih sadar buat melestarikan budaya atau alamnya. Karena dianggap aset kan jadinya. Tapi sisi negatifnya? Sumber-sumber Anda kayaknya khawatir banget soal ini ya. Iya, ini yang sering jadi sorotan. Namanya komodifikasi budaya. Komodifikasi? Maksudnya gimana tuh? Artinya, tradisi yang mungkin aslinya sakral, punya makna dalam banget buat komunitasnya, itu disederhanain atau malah diubah jadi sekadar tontonan buat ngejar turis. Oh, ada contoh spesifik nggak dari sumber Anda? Biar lebih kebayang gitu. Ada, disebut tuh, misalnya tradisi Mekotek di Bali. Itu kan aslinya prosesi adat yang, wah panjang dan sakral banget. Tapi ya demi pariwisata, kadang disajiin cuma sebagai potongan tarian singkat gitu. Wah, sayang banget ya. Iya, prosesi intinya, makna sakralnya bisa hilang, tinggal kulitnya aja buat pertunjukan. Nah, resiko komodifikasi kayak gini nih, bisa jadi lebih gede di desa yang dibentuk tadi, yang nggak punya akar kuat.
Kenapa gitu? Ya karena mungkin mereka dari awal udah mikirnya gimana caranya bikin pertunjukan menarik buat turis, bukan dari penghayatan tradisi yang mendalam gitu loh. Oke, oke. Jadi kalau kita balik lagi nih ke pertanyaan awal Anda, bisa nggak sih desa adat baru dibentuk gitu aja? Kalau dengerin penjelasan tadi sama baca sumbernya kok kayaknya agak skeptis ya, walaupun hukum formalnya mungkin ngasih celah. Nah, itu dia perdebatannya. Secara hukum positif ya, UU Desa memang memungkinkan pembentukan baru. Ada mekanismenya, misalnya lewat pemekaran atau penggabungan desa yang udah ada terus diubah statusnya. Itu bisa secara administratif. Tapi, Tapi, kalau kita lihat dari kacamata sosiologi, terus prinsip hukum adat yang ditekankan sumber Anda ini, otentisitas itu ya butuh proses panjang, organik. Sejarahnya harus jelas. Dan yang penting lagi, butuh apa yang disebut sebagai hukum yang hidup, living law. living law. Maksudnya hukum adat yang emang benar-benar dijalanin gitu ya, dihayati sehari-hari sama masyarakatnya. Bukan cuma aturan di atas kertas. Persis. Hukum yang udah mendarah daging lah istilahnya. Jadi panduan hidup mereka beneran. Diwariskan turun-temurun. Sulit kan ngebayangin elemen sepenting ini bisa diciptain dalam waktu singkat? Cuma karena pengen memenuhi syarat administratif atau ngejar status desa adat buat pariwisata. Iya juga ya. Susah dibayangin. Oke, jadi kalau kita coba simpulkan nih, dari sumber-sumber Anda, buat jawab pertanyaan inti Anda tadi. Ya, kalau berdasarkan analisis sumber-sumber ini ya, jawaban tegasnya gini. Syarat utama desa adat yang otentik itu, ya harus ada catatan sejarah yang jelas, budaya yang terbentuknya organik puluhan bahkan ratusan tahun, dan yang paling krusial, secara nyata masih hidup, masih dipraktekkan, masih ditaati sama komunitasnya sehari-hari. Untuk secara alamiah tadi jadi kunci ya. Betul, itu kata kuncinya. Jadi meskipun hukum negara kita mungkin ngasih ruang buat pembentukan baru secara administrasi, keasliannya secara substansi, ya dari sisi sejarah, sosial, budaya, itu patut dipertanyakan banget kalau nggak punya akar yang dalam. Risikonya ya itu tadi, bisa mengaburkan makna desa adat itu sendiri, bisa-bisa malah bikin narasi sejarah yang keliru. Wah, menarik banget diskusinya. Jelas ya benang merahnya dari sumber-sumber ini. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran lanjutan mungkin ya buat Anda renungkan yang muncul dari pembahasan kita. Gimana kalau ada sebuah komunitas yang mencoba menghidupkan kembali tradisi mereka? Tradisi yang mungkin udah lama tertidur atau nggak aktif. Terus, dorongannya mungkin salah satunya karena ngelihat potensi pariwisata. Nah, posisi mereka ini gimana? Masuknya kemana? Otentik atau buatan? Dan gimana sih cara kita ngukur kehidupan dalam frasa kunci tadi, sepanjang masih hidup? Wah, ini kayaknya bisa jadi bahan deep dive selanjutnya nih buat Anda. Sesuatu untuk digali lebih dalam lagi.